Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifat Wujud Sarata Kidam. Pujaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibokan menyusun jari minta ampun. Kajiret tabang ramu-ramu inggok mencongkom lindih saga tadabuk lalu katanah kita indak basubik namo gadang indak baimbawakan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Tantak putiang kahulu di bawah kiliran taji asa mulu kato dahulu, tiga limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang dan tersabuik di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato baso bayak gulo di bibir dalam bungka nan piawai nan banamo adat jo sopan santun. Nyato limbago nan tajali isinya adat jo pusako nan bersamo kita memakaikan. Lurih kaunan dari Pasar Baru di sinan hati tak kabe minta ampun kami dahulu, jawablah salam di nerape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Sulah Bendang Project. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel kebanggaan kita ini, di channel kebanggaan orang Minangkabau insyaallah, dan terkhusus channel kebanggaan bagi pemuda dan pemudi Minangkabau. Amin. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang malu yang tidak dapat dibagi, yang mana bagi kawan-kawan yang sudah mendengarkan disampaikan di dalam video tersebut bahwasanya ada keaiban yang tidak dapat dibagi dan harus kita selesaikan secara pribadi. Akan tetapi falsafah alam Minangkabau mengajarkan agar kita tetap menjaga harga diri kita sehingga rasa malu bisa kita pelihara dengan baik. Karena dunsana orang Minangkabau sangat meninggikan harga diri orang Minangkabau itu sendiri, dan sejatinya menghindarkan orang Minangkabau tersebut dari yang namanya rasa malu yang ditimbulkan oleh kesalahannya sendiri yang berakibat kepada dirinya pribadi dan juga masyarakat etnis dan lingkungannya. Baiklah dunsana, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut yang berjudulkan pembahasan kita kali ini dengan pola awak samo awak. Sesuai dengan ajaran alam takambang menjadi guru yang diajarkan oleh falsafah alam Minangkabau, orang Minangkabau membentuk masyarakat yang komunalistik, baik dalam kediaman, sosial, maupun dalam usaha. Yang artinya masyarakat Minangkabau ini hidup dalam berkelompok. Setiap kelompok bukan hanya bergabung dengan kelompok yang lain dan sana, tapi juga bergabung ke dalam kelompok yang lebih besar. Juga setiap kelompok yang besar ataupun yang kecil saling berbaur dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu ikatan kebudayaan dan sana, dan falsafah yang sama. Ibarat pengelompokan dan pembauran unsur-unsur alam yang dapat diraba oleh indera manusia. Umpamanya dalam suatu kelompok kediaman, ada banyak kampung dalam suatu nagari, ada banyak nagari dalam suatu luhak, ada beberapa luhak dalam alam Minangkabau itu sendiri dun sana. Dalam kelompok sosial, ada banyak kelompok yang awalnya dimulai dari orang serumah dun sana, yang akhirnya bergabung dalam suatu kaum, dan akhirnya banyak kaum yang bergabung dalam satu suku, dan banyak suku yang nantinya akan bergabung dengan orang awak. Gabungan ini dun sana bukan berarti sebuah peleburan, melainkan seperti riak air pada telaga yang ditimpa batu di beberapa tempat. Artinya beriak mulai dari tempat jatuhnya batu, lalu riaknya tadi menumbuhkan lingkaran-lingkaran yang kian meluas, dan lingkaran tersebut berbaur-bauran dengan lingkaran-lingkaran lain
yang dimulai dari titik tempat batu tadi dijatuhkan dun sana. Tiap-tiap anggota kelompok dimulai dari yang kecil sampai yang besar dun sana menamakan dirinya dengan orang awak. Segalanya bermula dari awak, oleh awak, untuk awak, dan demi awak. Selain awak adalah orang lain yang tidak akan pernah dapat dimasukkan ke dalam lingkaran tadi. Dalam pemahamannya, maka pengertian awak yang besar akan menuntut sirnanya awak-awak yang lebih kecil ke dalam kebersamaan yang komunalitas itu dun sana. Individu pun tidak lagi berarti karena ia hanya merupakan satu molekul dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu pula, setiap kepentingan, kejayaan, kesulitan orang seorang, kerabat, kaum, suku atau kampung, nagari, bahkan sealam Minangkabau merupakan kesulitan, kejayaan, dan kepentingan orang awak pula. Demikian pun sebaliknya dun sana. Sehubungan dengan itu, pemilikan harus diartikan sebagai kepemilikan. Pemilikan harus diartikan sebagai pemakaian, selama yang memakai dan dipakai itu ada. Artinya, awak yang kecil merupakan bagian dari awak yang besar, dan awak yang besar merupakan bagian yang utuh pula daripada awak yang kecil. Namun, pemahaman lingkungan awak itu mempunyai batasan yang sesuai dengan struktur masyarakat yang orang Minangkabau sebut babiliak ketek, babiliak gadang. Yang artinya, meskipun semua orang adalah awak, tidak semua orang awak adalah awak. Ukurannya adalah lingkungan masing-masing di sana, mulai di tingkat yang lebih kecil sampai ke tingkat yang lebih besar. Seperti kerabat terdekat, kerabat jauh, kerabat sekaum, kerabat senagari, dan akhirnya barulah ke sesama awak Minangkabau dun sana. Dalam pengertian awak babiliak ketek dan babiliak gadang tadi dun sana, yang paling dulu disempurnakan ialah awak yang dalam biliak kecil tadi atau yang dalam bilik kecil tadi dun sana. Baik dalam menunjang hidupnya maupun dalam meminta bantuan, bahkan serta menyampaikan kesukaran yang dihadapi. Meminta bantuan atau menyampaikan kesukaran tadi ketika sudah melampaui batas bilik kecil itu sudah dipandang tabu dun sana, karena maambia angok kalua badan, pepatahnya dun sana. Andai seseorang ingin menyampaikan keluhannya, ia terlebih dahulu harus menyampaikan persoalannya tersebut kepada kerabat yang terdekat dahulu. Kalau kerabat terdekat kita sedang tidak mampu, maka kerabat terdekat tadilah yang akan menyampaikannya ke bilik besar, ke kaum kerabat yang berada di bilik besar di sana, yakni kerabat yang lingkungannya lebih jauh. Demikian pula dalam halnya ketika hendak memberikan bantuan, haruslah kerabat dekat yang menjadi prioritas utama. Setiap bantuan yang diberikan tanpa diminta dalam bentuk yang berlebihan dari kewajiban itu semestinya dianggap sebagai memparagokan gadang bidang bahu, yang artinya di sana memamerkan kekuatan kepada karib kerabat sendiri. Awak yang merupakan titik pusat lingkungan kehidupan mereka selain awak ialah orang lain. Antara awak dengan orang lain ibaratkan air dengan minyak di sana, yang dapat berbaur namun tidak serasi. Rasan ayah ke ayah, rasan minyak ke minyak. Begitulah kata pepatah orang Minangkabau. Bahkan dalam hubungan perkawinan pun, pasangan suami istri itu tetap seperti air dan minyak di sana. Karena sistem perkawinan di Minangkabau itu menganut sistem eksogami. Dengan demikian berarti bahwa suami dan istri tidak pada tempatnya ketika menceritakan kedudukannya kepada pasangannya. Kedudukan hanya boleh disampaikan kepada kerabat masing-masing menurut tali darah matrilineal. Hubungan awak sama awak yang sedemikian eratnya di sana senantiasa dapat menghilangkan fondasi hukum formal yang ada dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri.
Jika terjadi pelanggaran atau persengketaan di antara mereka dalam bilik besar ataupun bilik kecil tadi dun sana, lahirlah ungkapan terkenal yaitu kabau haji masuk para haji. Jikalau terjadi perusakan milik awak oleh salah seorang awak, selesaikan saja dengan baik, serta awak sama awak pula dun sana. Lagi pula, persengketaan di antara orang yang bersaudara itu dikiaskan kusui bulu ayam. Maksudnya kekusutan yang dapat dilenyapkan hanya dengan barutan tangan. Nah, begitulah tadi dun sana asal muasal ceritanya pola awak sama awak. Yang mana kenapa orang Minangkabau itu disebut dengan orang awak. Karena sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas tadi, bahwasanya dimulai dari awak, untuk awak, oleh awak, dan nanti gunanya juga untuk awak. Yang dimaksudkan dengan awak tadi yaitunya kita orang Minangkabau yang sudah tergabung dari identitas pribadi menjadi identitas komunal yang akhirnya bernama Minangkabau, dan itulah orang awak. Jadi bagi kawan-kawan pemuda dan pemudi Minangkabau yang tidak tahu asal muasal awak itu dari mana dan pengertian awak itu seperti apa, maka tontonlah video ini. Mudah-mudahan dengan video ini kawan-kawan menjadi paham dan lebih mengetahui kenapa orang Minangkabau itu dipanggil dengan awak. Sekian dun sana, ibarat bidok kaciak dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok bana, jikok belaye ke tapi kok katangah takut dek golombang, kok katapi takut dek buayo. Tak mungkin si buto kama mimbiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Karena sama-sama resah dan sama-sama mempelajari lebih dalam lagi, mudah-mudahan kita bertemu di channel ini, dan channel ini semakin berkembang dan tertuju kepada kawan-kawan semuanya, terkhusus pemuda dan pemudi Minangkabau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.